Di tengah puing-puing yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran, Gaza tetap bertahan meski setiap detik nafas warga begitu berharga dan terengah. Sekarang masa kelam itu juga memantik gelombang aksi global. Di Berlin, spanduk Free Palestine membentang di setiap sudut jalan. Di Den Haag, ribuan orang berseragam merah bergerak satu irama menuntut keadilan. Sementara di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, suara yang sama menggema nyaring. Lalu, apa yang mendorong jutaan manusia lintas keyakinan dan kebangsaan ini bangkit menentang penderitaan yang sebenarnya bukan bagian dari hidup mereka? Mengapa duka Gaza mampu merambat hingga ke kafe-kafe Eropa dan trotoar Asia? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak solidaritas itu, membuka tabir bahwa dukungan bagi Gaza bukan sebatas pilihan politik, melainkan gema nurani yang menolak kebisuan di hadapan ketidakadilan. Saat bom dan blokade terus membungkam Gaza, suara-suara di seluruh penjuru dunia justru semakin lantang. Bertepatan dengan peringatan ke-77 peristiwa Nakba di Den Haag, kota yang dijuluki ibu kota hukum internasional, tempat kejahatan perang selayaknya diadili dan perdamaian ditegakkan. Sekitar 100.000 orang berbaris mengenakan baju merah menyala. Bukan hakim yang berbicara, melainkan rakyat yang muak melihat politik menelantarkan hukum. Mereka menuntut satu hal tegas. Jangan biarkan Gaza mati di depan mata hukum internasional yang buta. Aksi ini pun tercatat sebagai demo terbesar di Belanda dalam 2 dekade terakhir. Tak hanya di Eropa, gema seruan yang sama membahana di London. Puluhan bahkan ratusan ribu warga lintas latar usia dan keyakinan memenuhi jalanan, membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan, "Hentikan kekerasan di Gaza." Di Basel hingga Jenewa, ribuan lainnya turun ke alun-alun dan bahkan di Seoul, kerumunan menyuarakan solidaritas yang tak kenal jarak. Di Tokyo, aktivis menahan langkah Menteri Luar Negeri Israel sebagai simbol penolakan normalisasi di tengah penderitaan. Di Naples, seorang pemilik restoran sampai mengusir pengunjung berkebangsaan Israel sebagai bentuk simpati kepada Palestina. Di Asia Tenggara, gerakan protes menggeliat secara diam-diam di Thailand dan Vietnam meski dibungkam sensor ketat. Bagi banyak orang di sana, keheningan adalah bentuk pengkhianatan. Maka, mereka memilih boikot sebagai senjata. Dari kopi, restoran cepat saji hingga aplikasi hiburan, tiap kali mereka menolak membeli, itulah cara mereka berbicara. Tak ketinggalan, selebriti dunia pun angkat suara. Bella Hadid dengan darah Palestina mengalir di nadinya tak gentar menghadapi serangan digital demi memperjuangkan keadilan. Di belakangnya, nama-nama seperti Dua Lipa dan Mark Ruffalo, pemeran Hulk, berdiri teguh, membuktikan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, melainkan nurani. Ketika ruang publik dibatasi, solidaritas pindah ke dunia maya. Tagar menjadi barikade perlawanan, cerita dan suara rakyat Gaza menembus algoritma, menembus kebisuan, membuktikan bahwa kemanusiaan sejati tak pernah bisa dibungkam. Sementara itu, suasana di negeri Israel kini dipenuhi bisikan harapan akan perdamaian, menggantikan gema bom dan sirene. Di pusat kota, tepat di depan gedung parlemen, kerumunan warga berbaris dengan spanduk damai, menuntut agar pemerintah Netanyahu menghentikan eskalasi kekerasan. Tangisan kelelahan terlihat di antara mereka, lelaki dan perempuan yang sudah muak hidup di tengah ketakutan dan kehancuran. Pada saat yang sama, di desa-desa dekat pagar perbatasan Gaza, puluhan warga berjalan kaki menuju garis pembatas. Langkah mereka tegas dan terkoordinasi, seraya menyerukan agar jet-jet tempur berhenti menghujani kawasan itu. Mereka membawa foto anak-anak yang kelaparan, serta kartu nama Sandra yang masih tertahan, menuntut pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sipil dan memulangkan Sandra secepat mungkin. Ingatan pahit setahun silam, di mana 6 Sandra akhirnya tewas, masih hangat di benak, memicu gelombang kecaman publik yang belum pernah sedahsyat itu. Di balik aksi sipil, kejutan justru datang dari dalam tubuh militer. Ribuan pilot angkatan udara mereka yang selama ini dikenal sebagai barisan elit, membubuhkan tanda tangan pada surat terbuka. Dalam dokumen itu, mereka menegaskan bahwa operasi udara kini lebih mengabdi pada tujuan politik dan ambisi kekuasaan ketimbang perlindungan warga negara. Gerakan ini cepat menjalar.
lebih dari 15.000 personil militer, mulai dari pasukan terjun payung, korps lapis baja, unit cyber, hingga tim medis, ikut menandatangani petisi protes. Ancaman teguran dan sanksi dari atasan tak mengendurkan semangat mereka. Sekali lagi, pasukan Israel menegaskan bahwa suara nurani kerap berbicara lebih lantang daripada perintah atasan. Di sisi lain, rakyat Israel bersuara menuntut akhir perang dan pemulangan sandera. Tekanan dari panggung internasional makin menggunung. Dari sekutu tradisional hingga pesaing geopolitik, semua menuntut Israel menahan diri dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza. Amerika Serikat yang selama ini jadi pendukung utama, memperingatkan akan mempertimbangkan kembali komitmennya jika ofensif berlanjut. Inggris, Prancis, dan Kanada bersuara serentak mengecam serangan Israel sebagai eskalasi berlebihan dan memperingatkan akan mengambil langkah nyata jika kekerasan tidak segera dihentikan. Di belahan lain, Rusia dan Cina turut menyalahkan sorotan keras, menuduh Israel melakukan pelanggaran berat dan menolak rencana bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat sebagai alat politis belaka. Keduanya bahkan menyerukan pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Internasional atau ICJ. Dari Asia, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengecam tindakan Israel yang dianggap telah melanggar hukum internasional. Begitu pula Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan di Gaza dan mendesak segera dihentikannya kekerasan, serta dibukanya akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan. Gelombang tekanan global ini menunjukkan perubahan tajam dalam opini dunia. Ketika kesengsaraan di Gaza belum mereda, tuntutan akan akuntabilitas dan penghormatan hukum internasional tidak lagi bisa diabaikan. Dampak tekanan internasional sudah mulai terasa sejak tahun lalu. Beberapa negara Eropa, seperti Spanyol, Irlandia, hingga Norwegia, secara terbuka mengisyaratkan pengakuan terhadap negara Palestina. Kini, parlemen di berbagai ibu kota semakin lantang menyerukan peninjauan ulang kerjasama dengan Israel. Begitu pula soal bantuan kemanusiaan. Sejak 2 Maret, Israel memblokir masuknya pasokan ke Gaza dengan dalih bahwa stok sudah mencukupi. Namun di tengah gelombang kecaman global, otoritas Israel akhirnya membuka pintu bagi PBB untuk mengirim bantuan ke wilayah tersebut. Solidaritas publik telah memicu tekanan politik. Tekanan itu pada gilirannya memaksa perubahan kebijakan. Perlahan, harapan tumbuh bahwa penderitaan warga Gaza bukan hanya disaksikan, melainkan benar-benar diperjuangkan agar segera berakhir. Tentu Gaza masih porak-poranda dan langitnya belum bebas dari dentuman, tetapi yang pasti telah berubah. Dunia tak lagi tinggal diam. Ketika para pemimpin menunda keputusan, rakyat bergerak. Ketika propaganda bertebaran, kebenaran terus dicari. Dan ketika kekejaman terpapar, solidaritas justru melintasi batas benua. Karena inilah soal nurani yang tak bisa lagi bisu, bukan hanya tentang Gaza, bukan semata tentang Palestina. Ini soal kepercayaan bahwa menjadi manusia itu berarti peduli. Kita tidak perlu bersenjata, cukup berpijak pada keberanian untuk bersuara saat dunia ingin memaksa kita terdiam. Gema solidaritas hari ini bisa menjadi tonggak sejarah esok hari. Semoga saat lembaran itu ditulis, nama kita tercatat bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari mereka yang memilih berdiri meski hanya dengan kekuatan suara. Untuk benar-benar menangkap gelombang solidaritas global, kita harus memulai dari jantung penderitaan ini, Gaza hari ini. Bukan lagi sekadar nama sebuah kota, melainkan simbol derita hidup yang tak terperi. Lebih dari 70% wilayahnya kini dikuasai pasukan militer Israel dengan alasan menghancurkan total infrastruktur militer dan pemerintahan Hamas. Namun realitas di lapangan jauh lebih kelam. Deretan rumah rata dengan tanah, masjid dan gereja yang dulu jadi tempat ibadah, kini berubah menjadi puing-puing berserakan. Sekolah-sekolah yang semestinya menjadi sarana pengetahuan tinggal bekas reruntuhan. Warga hidup tanpa akses air bersih. Aliran listrik terputus nyaris sepanjang waktu. Persediaan obat-obatan menipis, bahkan stok makanan sulit dijangkau. Tak ada satupun sudut yang bisa disebut aman. Mereka menyuruh penduduk bergerak ke selatan. Itu sebuah harapan palsu, karena bom masih terus menghujani setiap area. Anak-anak kehilangan kedua orang tua dalam sekejap.
Ibu-ibu meratap saat buah hati mereka tak tertolong, dan para tenaga medis terpaksa membuat pilihan memilukan. Siapa yang diselamatkan, siapa yang dibiarkan pergi. Inilah wajah Gaza sekarang. Bukan sekadar zona perang, melainkan kawasan tanpa titik harapan. Dan di sela reruntuhan itu, satu pertanyaan bergema di benak dunia. Berapa lagi nyawa yang harus melayang sebelum kita semua bersama-sama berani berseru, sudah cukup.